Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kami akan lanjutkan pembahasan ASP bidang pekerjaan umum untuk bagian keempat, yaitu bagian cipta karya. Nama saya W.S. Witarso dari Puslitbang Perumahan dan Permukiman, Badan Litbang Pekerjaan Umum, Kementerian PUPR. ASP bidang pekerjaan umum terdiri dari 4 bagian. Bagian 1 bagian umum, bagian 2 bidang sumber daya air, bagian 3 bidang bina marga, dan bagian 4 bidang cipta karya. Kita lihat dulu pasal-pasal penting di dalam Permen PU nomor 28 ini. Antara lain, pasal 2 huruf 1 menyebutkan bahwa pedoman ASP bidang pekerjaan umum dimaksudkan sebagai acuan dalam menghitung biaya pembangunan sebagai kelengkapan dalam proses pekerjaan konstruksi yang digunakan sebagai suatu dasar dalam menyusun OE dan EE untuk penanganan pekerjaan bidang pekerjaan umum. Bahwa pedoman ASP bidang pekerjaan umum bertujuan untuk mewujudkan transparansi, efisien, efektif, akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa, di mana transparansinya, di mana efisiensinya nanti kita lihat dari slide yang ada. ASP bidang umum dibahas dalam pedoman ini meliputi semua pekerjaan yang berlaku untuk kegiatan sumber daya air, bina marga, dan cipta karya, yaitu pekerjaan tanah, pekerjaan pasangan, pekerjaan beton betulang, pekerjaan baja, pekerjaan pemancangan, dewatering, dan penggunaan peralatan kerja. Pasal 4 huruf 1 menyebutkan ASP merupakan bagian dari dokumen kontrak harga satuan dan harus disertakan dalam rinciannya sebagai lampiran yang tidak terpisahkan serta sebagai alat untuk menilai kewajaran. Jadi ASP ini sebagai alat menilai kewajaran harga dan merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen kontrak harga satuan. Jadi kontrak harga satuan, bukan kontrak lamsam, tapi kontrak harga satuan ini merupakan bagian tak terpisahkan. Pasal 5, dengan berlakunya permen ini maka permen nomor 11 tahun 2013 tidak berlaku. Pedoman ASP yang telah digunakan sebelum diundangkannya dinyatakan tetap berlaku dan wajib menyesuaikan dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak permen ini diundangkan. Begini kita lihat proses 6, permen ini mulai berlaku sejak diundangkan 8 Agustus 2016. Jadi kalau kita lihat 6 bulan sesudah itu, sesudah 8 Agustus ini, berarti harus sekarang ini Agustus 2017 harus sudah menggunakannya. Spesifik umum yang berlaku dalam cipta karya. Ya, ada 9 divisi, seksi atau lain sebagainya, tapi jelas lingkup pekerjaannya, jenis pekerjaan yang di dalam cipta karya ini termasuk di dalamnya ada design development, site works, pekerjaan struktural, pekerjaan arsitektur, pekerjaan mekanikal, pekerjaan elektrikal, fasilitas eksterior bangunan, interior fixture, dan pekerjaan lain-lain. Tapi dalam kenyataannya di dalam ASP bidang 4 ini baru 5 pekerjaan yang sudah ada. Baru pekerjaan site work, pekerjaan struktural, pekerjaan arsitektur, pekerjaan elektrikal, dan pekerjaan lain-lain. Ini baru, sedang lain-lainnya masih dalam sebutkan PR-nya dari kelompok cipta karya. Spesifikasi umum bangunan gedung negara. Kita tetap mengacu kepada bangunan gedung negara. Karena apa? Karena analisa ini dibuat untuk pekerjaan yang menggunakan anggaran pemerintah, baik APBN maupun APBD, sehingga kita mengacunya adalah bangunan gedung negara. Di dalam Permen PU nomor 45 tahun 2007, di sana ada 3 kategori bangunan: bangunan sederhana, bangunan tidak sederhana, dan bangunan khusus. Bangunan sederhana misalnya adalah bangunan kantor yang sudah ada desain prototipnya, bangunan rumah tipe C, D, E yang tidak bertingkat, bangunan puskesmas, dan SD SMP maksimum 2 lantai. Ini 4 kelompok ini merupakan jenis-jenis bangunan yang masuk kategori bangunan sederhana, yaitu bangunan sederhana adalah bangunan gedung negara dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas teknologi sederhana. Masa penjaminan kegagalan bangunan adalah 10 tahun. Kemudian aspek kedua, masih bangunan sederhana dulu, tapi kita lihat yang harus tersedia di dalam bahan bangunan itu apa saja, strukturnya apa saja, utilitas apa saja, dari spekteknya. Spekteknya menyebutkan bahwa bangunan sederhana itu apabila bangunan penutup lantainya menggunakan keramik,
Dindingnya dari bata atau batako, plafonnya dari plafon kayu lapis, kusennya dari pintu dicat atau dari aluminium. Sedangkan unsur strukturnya fondasi dari batu belah, dari beton K200 atau dari kayu. Struktur lantai beton bertingkat dari K200, dari beton K200, dari baja atau kayu kelas 2. Rangka bangunannya adalah beton K200, baja atau kayu. Rangka atapnya dari kayu kelas 2 atau baja. Kemudian utilitas dan sarana yang harus tersedia, PDAM, sumur pantek, septic tank dan resapan, penerangan dari PLN atau generator, proteksi kebakaran mengikuti SNI, terus bukaan tersedia 6-10% atau menggunakan AC. Sedangkan untuk bangunan tidak sederhana, itu sebagai contoh adalah bangunan kantor yang belum ada desain prototipnya atau luas lebih dari 500 meter atau lebih dari 2 lantai. Jadi kita merancang bangunan kantor apapun kalau luasnya lebih dari 500 meter atau lebih dari 2 lantai itu sudah masuk kategori bangunan tidak sederhana. Selain itu ada bangunan rumah dinas tipe A dan tipe B, gedung rumah sakit tipe A, B, C, dan D, dan SD, SMP lebih dari 2 lantai. Jadi 4 kelompok ini masuk kategori bangunan tidak sederhana, yaitu bangunan negara dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas atau teknologi tidak sederhana. Masa penjaminan kegagalan bangunan adalah 10 tahun. Spekteknya apa saja yang harus ada di dalam bangunan tidak sederhana ini? Bangunan tidak sederhana ini dari sisi bahan bangunannya, penutup lantai bisa marmer lokal atau keramik atau vinil. Dindingnya bisa batako, panel beton ringan. Kemudian plafonnya dari gipsum, kayu lapis, kusennya dari pintu, kayu dibutur atau anodized aluminium. Dari strukturnya, fondasi batu belah, beton K225, kalau tadi bangunan sederhana betonnya 220, sekarang kalau bangunan tidak sederhana menggunakan beton 225. Struktur lantai betonnya dari K225, kayu kelas 2, rangka bangunan beton K225, konstruksi baja atau kayu kelas 2, rangka atapnya kayu kelas 2 atau baja anti karat, baja ringan. Ini baja anti karat ini adalah maksudnya baja ringan. Utilitas sarana yang harus tersedia hampir sama dengan bangunan sederhana tadi, PDAM atau sumur pantek, septic tank dan resapan, PLN atau generator untuk penerangannya dengan kapasitas dengan kuat cahaya 100-205 lux meter persegi, proteksi kebakaran mengikuti SNI, bidang bukaannya 6-10% atau menggunakan AC, penanganan petir lokal, aksesibilitas penyandang cacat sesuai dengan Permen PU. Kemudian yang kategori ketiga, bangunan khusus, yaitu bangunan misalnya istana negara, rumah jabatan presiden atau wakil presiden, gedung instalasi nuklir, gedung terminal udara, stadion olahraga, stasiun kereta api, wisma negara, gedung laboratorium, hutan, dan gedung DPR. Yaitu bangunan negara yang memiliki penggunaan persyaratan khusus yang dalam penyelesaiannya memerlukan teknologi khusus. Masa penjaminan kegagalannya bangunan adalah 10 tahun. Masa penjaminan kegagalan ini sama 3 kategori semuanya 10 tahun. Spekteknya bahwa bangunan khusus ini menggunakan bahan bangunan untuk penutup lantainya dari marmer lokal, dindingnya dari batako atau panel beton ringan, plafonnya dari gipsum atau kayu lapis, penutup atap gentang keramik atau aluminium, kusen pintu kayu dibutur atau aluminium anodized. Kemudian strukturnya fondasi batu belah, beton K225 atau kayu. Struktur lantai beton menggunakan K225 atau kayu kelas 2. Rangka bangunan beton menggunakan beton K225, konstruksi baja atau kayu kelas 2. Rangka atap kayu kelas 2 atau baja anti karat. Baja anti karat itu adalah baja ringan. Sedangkan utilitas dan sarana yang tersedia, PDAM, sumur pantek, septic tank dan resapan, penerangannya PLN atau generator dengan kekuatan 100-215 lux meter persegi, proteksi kebakaran mengikuti SNI, bidang bukaan 6-10%, penangkal petir lokal, aksesibilitas penyandang cacat sesuai dengan Permen PU nomor 30 tahun 2006. Tadi juga di dalam rumah dinas itu ada rumah dinas yang
masuk kelompok sederhana dan rumah dinas yang tidak sederhana. Rumah dinas sederhana itu adalah rumah dinas yang luasnya 36 meter persegi dengan luas tanah 100 meter persegi sampai dengan 70 meter persegi tanah 200 atau setara dengan perumahan Perumas. Ini sebagai contoh saja bahwa pekerjaan itu macam-macam jenisnya. Hanya pekerjaan tanah saja ini sebagai contoh. Ini terdiri dari pekerjaan perataan tanah, pekerjaan galian tanah, pekerjaan stamping atau tanah batu kosong, dan pekerjaan bukan pasir. Jadi ini contoh saja dari pekerjaan tanah saja itu paling tidak ada 4 macam jenis pekerjaan yang mengakibatkan jenis pekerjaan ini menjadi banyak. Dan contoh kedua adalah pekerjaan beton. Nah, sekarang pekerjaan beton itu kita split, kita analisis menjadi 3 bagian. Pekerjaan betonnya sendiri, beton segarnya, entah menjadi beton berapa, beton K berapa yang dikehendaki, kemudian pekerjaan castingnya kedua, dan ketiga adalah pekerjaan pembersihannya. Jadi beton pada prinsipnya, beton struktural ini harus dihitung dimensinya, banyaknya tulangan atau dimensi tulangan itu harus dihitung. Setelah itu dihitung baru dibuat analisa. Analisa yang tersedia dalam permen ini cukup banyak. Kalau analisa yang tersedia dari pekerjaan persiapan sampai pekerjaan atap itu tersedia cukup banyak. Kita lihat di sini misalnya pekerjaan persiapan, ada pagar persementara, misalnya pagar dari seng gelombang, dari kawat duri, dari kayu, dari beton plat cetak, ada pembersihan lahan, ada direksi kit. Seandainya direksi kit itu masuk dalam RAB, berarti analisanya di sini ada perancah dari bambu, ada jalan sementara menuju ke proyek, dan ada bongkaran kayak di tembok maupun bongkaran beton. Pekerjaan persiapan saja sudah ada 16. Pekerjaan tanah dan pondasi batu belah, ini ada 25 macam. Dari galian tanah biasa, itu dari kedalaman 1 sampai 2 sampai 3 itu berbeda-beda. Baik tanahnya mau tanah biasa maupun tanah keras itu berbeda-beda, tanah lumpur berbeda, kemudian urukan pemadatan dan urukan pasir padat juga berbeda. Sehingga pekerjaan tanah dan pondasi batu belah ini ada 25 macam. Pekerjaan beton itu kita lihat di berbagai macam mutu beton kita tampilkan di sana. Misalnya K200, K225, K350, dan pekerjaan slupnya, pekerjaan casting untuk slup, pekerjaan casting untuk kolom dan kolom praktis, pekerjaan casting untuk balok, pekerjaan casting untuk plat lantai, pekerjaan casting untuk tangga, dan pembersihan baik pembersihan besi ulir maupun tulangan ulir maupun tulangan polos. Ini semuanya ada 44. Di sini ada beton plat cetak. Beton plat cetak dimulai dari lahan produksi yang tebal 8 cm dengan kekuatan 14,5 MPa dengan selam 120 plus minus 20. Kemudian ada pembuatan casing untuk balok. Nah ini di sini pembuatan casing bisa digunakan berulang kali sampai 10 sampai 12 kali. Pengecoran beton 1 meter untuk balok, ereksi 1 buah komponen plat beton, terus grouting 1 detik, pekerjaan langsiran. Pekerjaan langsiran komponen lantai jarak kira-kira 20 meter. Jadi dari pengecoran ke tempat erection itu ada analisanya sendiri. Jadi beton plat cetak ini ada 24 macam. Dinding dan plesteran itu tidak perlu kami jelaskan satu persatu, tapi jelas di dinding dan plesteran ini sudah termasuk dinding bata ringan tebal 10 cm dan tebal 7,5 cm. Dinding plesteran ada 53. Penutup plafon, itu penutup plafon termasuk rangkanya ya ada 12 macam. Ada sini sudah termasuk rangka besi holo. Rangka besi holo ini sudah termasuk yang 20 kali 40 dan 40 kali 40 mm. Penutup atap hubungan. Penutup atap dan hubungan ini juga sudah masuk atap metal roof, termasuk genteng metal roof di sini, atap pasang metal roof. Ini kita bedakan antara apabila kuda-kudanya atapnya bentuk pelana dan atap jure, ini memang beda, koefisiennya berbeda. Kita pisahkan antara analisa untuk atap pelana dan analisa untuk atap jure atau atap limasan.
Ada 44 macam menutup permukaan lantai dari pemasangan ubin abu-abu, meskipun di sini sekarang barangkali ubin abu-abu sudah jarang digunakan, tapi daerah-daerah tertentu masih memerlukan ini. Untuk itu analisanya tetap kita masukkan ubin base yang berwarna, sampai dengan pemasangan paving block kita pilah menjadi dua, yaitu tebal 6 cm 8 cm. Paving block ini tidak berdasarkan kuat tekan yang disyaratkan, tapi mengacu pada ketebalan yang ada, karena di pasaran yang ada 6 cm dan 8 cm ini memang bukan untuk jalan. Kalau tadi di kelompoknya Pak Tatang di Bina Marga, paving block berdasarkan kekuatan kuat tekan betonnya, kalau ini berdasarkan ketebalannya. Ada 66 macam pekerjaan kayu dari pekerjaan kusen, kayu kelas 1 kelas 2 maupun kelas 3, sampai pekerjaan gording dan ikatan angin, ini semuanya ada 42 macam. Pekerjaan kunci dan kaca itu ada 24 macam. Pekerjaan finishing itu pengecetan dan pelituran dan sebagainya, ada yang menggunakan pelituran jadi atau mengoplos, ada yang jadi, ada pelituran mengoplos sendiri, membuat sendiri, itu ada semuanya 21 macam. Sanitasi dalam gedung. Sanitasi dalam gedung, pemasangan pipa misalnya dari setengah in, 3/4, 1 dan 1,5 in, pemasangan kloset duduk, kloset jongkok, floor drain, pasang kran dan sebagainya, itu ada semuanya, ada 36 macam. Perpipaan di luar gedung. Nah, perpipaan di luar gedung ini ada 202 macam, cukup banyak. Mengapa banyak ini? Karena selain jenis pipa yang digunakan, pipa GIF, pipa HDPE, pipa PVC, tapi juga diameternya beragam. Diameternya dari 63 mm sampai 1200 mm. Sehingga, dan di samping itu juga dipisahkan antara pekerjaan pemasangan, pekerjaan pemotongan, dan pengerjaan aksesoris penyambungan serta pengetesan. Jadi jenisnya ada pasang, ada pemotongan, ada pemasangan aksesoris, penyambungan dan pengetesan. Jenisnya bermacam-macam, jenisnya pipanya, dan ini diameternya juga macam-macam, sehingga cukup banyak, mencapai 202. Sehingga semuanya terjadi 609 jenis pekerjaan. Di kelompok 4 ini, bidang cipta karya ini sekarang menjadi 609 jenis pekerjaan. Nah, sekarang ini apa sudah mencukupi? Kalau kita lihat dari spesifikasi umum cipta karya tadi, bangunan sederhana, bangunan tidak sederhana maupun bangunan khusus tadi, rasanya sudah mencukupi. Jumlah ini bahkan lebih daripada mencukupi. Sehingga 609 ini sudah sangat memadai apabila digunakan untuk spek-tek yang ada di dalam bangunan sederhana, bangunan tidak sederhana maupun bangunan khusus. Oke, saya rasa sampai di sini dulu. Ini mengenai penghitungan AHSP kelompok 4. Ini biasanya kita menggunakan program Excel yang sudah familiar. Saya rasa Bapak-Bapak Ibu praktisi, aplikator penghitungan biaya itu sudah familiar dengan program Excel. Demikian juga untuk ini, AHSP bidang 4 ini menggunakan program Excel. Nanti hanya tinggal masukkan saja input harga satuan bahan, harga satuan upah, tukang, pembantu tukang, mandor dan sebagainya. Jadi cara menghitung HPS dengan menggunakan angka koefisien yang telah ditetapkan adalah menggunakan program Excel. Siapkan data sekunder berupa basic price disahkan oleh Pemda, daftar harga hasil survei sendiri boleh, harga standar bangunan gedung negara, kabupaten atau kota yang berlaku di daerah itu berapa. Ini sebagai kontrol nanti, sebagai pembanding apakah analisa kita melebihi atau tidak, sebagai pembanding aja. Jadi yang terutama menggunakan ini basic price dan atau harga hasil survei sendiri. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu masih penasaran atau masih perlu informasi lebih lanjut atau perlu klarifikasi, silakan Bapak Ibu bisa menghubungi Badan Litbang Kementerian PUPR, Jalan Patimura 20 Kebayoran Baru. Ini ada alamatnya, faxnya ada,
nomor telepon ada, atau langsung ke Puslitbang Perumahan dan Permukiman khusus untuk HSP bidang 4 ini, dan Cipta Karya ini. Alamatnya seperti ini, tercantum di sini, atau langsung ke saya, bisa di sini. Bisa ke Puslitbang Pemukiman dan Permukiman, atau bisa ke saya, atau tadi ke Badan Litbang Kementerian PUPR. Salam paling Pak. Ya, saya rasa demikian apa yang beliau sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.